Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Miss Lina mau sharing tentang akhir tahun, renungan akhir tahun. Kebetulan Miss Lina itu juga baru selesai mengerjakan salah satu PR dari pengajian. Dan ini kayaknya bukan kebetulan, Miss Lina itu kan suka nonton insomnia film ya, karena kebetulan lagi memutuskan untuk berhenti untuk nggak langganan platform streaming tertentu. Dan ada itu insomnia film, jadi judul filmnya itu berat status. Judulnya di YouTube Insomnia Film itu Kamu Akan Tenang Kalau Menonton Film Ini. Kaitannya adalah di film tersebut ada quote, hidup itu bukan kompetisi, dari salah satu tokoh di filmnya ya, namanya Bird. Kemudian gatel, sorry. Oke. Sama lipstick di gigi. Oke, never mind. Nah, jadi cerita dari film itu adalah tentang seseorang yang memiliki usaha kecil ya, tentang penggalangan amal. Kemudian ada reuni yang mana menyebabkan dia merasa iri karena dia melihat teman-temannya lebih sukses. Dan tokoh utama ini suka overthinking. Jadi dia suka membandingkan dirinya gitu, dia dengan orang lain dia berandai-andai. Andai aku seperti ini, andai aku seperti temanku yang punya pasangan lebih dari satu, tinggal di Hawaii misalkan, seperti itu. Dan dia lupa untuk bersyukur. Dan ini spoiler, pada akhirnya dia menyadari kalau kehidupan teman-temannya itu tidak seindah yang dia bayangkan sebelumnya. Lebih jelasnya bisa nonton sendiri ya, karena nggak seru kan kalau spoiler ya. Nah, terus berkaitan dengan film ini, Miss Nina itu mengerjakan PR pengajiannya itu kan judulnya tentang cara untuk menemukan kebenaran. Dan kebenaran yang sedang Miss Nina coba temukan itu orang yang hebat tuh seperti apa sih gitu ya, menurut Allah, yang di mata Allah ya. Kemudian Miss Nina mencoba perenungan dari apakah orang yang hebat, yang memiliki gelar akademik tertinggi, yang keliling dunia jadi pembicara internasional, atau seorang CEO sukses kaya raya yang juga bisa rutin keliling dunia, atau misalkan perancang busana terkenal yang sukses dan dengan profit besar dan keluarga yang harmonis, atau orang hebat itu orang yang sudah memiliki rumah dan mobil sendiri ya, dan tabungan yang berlimpah ruah ya. Nah itu Miss Nina membuat PR perenungannya dari situ. Kemudian Miss Nina sadari kalau itu ukuran kehebatan orang di dunia. Lalu Miss Lina coba cari referensinya di Al-Quran, dan Miss Lina menemukan beberapa referensi ya. Ini karena Miss Lina bukan ahli agama, jadi lupa ayatnya berapa. Tapi pada intinya Miss Lina menemukan jawaban kalau orang yang hebat itu orang yang taat, orang yang bertakwa. Apa sih arti takwa ya? Mungkin kalau dari hafalan SD sampai sekarang masih inget ya. Dulu kan misalnya kebetulan sekolah di SD Muhammadiyah ya, SD Muhammadiyah Limau, jadi ingatannya tuh kuat. Takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kemudian berpikir kalau misalnya SD sebatas hafalan, apakah aku sudah bisa menerapkannya di usia sekarang ini?
sebelum menuju perenungan jawaban itu bahwa orang yang hebat adalah orang yang taat, orang yang bertakwa, sebenarnya Miss Ina baca artikel yang berkaitan dengan ini, dengan misalkan memasukkan kata kunci orang yang hebat di mata Allah. Ternyata ada di artikel tertulis ucapan Ustadz Adi Hidayat ya, bahwa tanda-tanda orang hebat itu orang yang lulus ujian Allah. Kemudian juga ada ayat yang menyatakan kan kalau manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, tapi manusia juga diciptakan untuk bersusah payah, yaitu untuk menempuh ujian kehidupan untuk membuktikan apakah dia bisa layak ke surga kan. Dan bentuk ujian ini bisa berbentuk kenyamanan dan ketidaknyamanan. Kemudian Miss Ina merenung, orang yang hebat itu orang yang lulus ujian. Mungkin saat mengerjakan PR tersebut itu Miss Ina mirip dengan tokoh film yang di Brad Status itu, membandingkan ukuran kehebatan dunia Miss Ina dengan kenalan yang pernah Miss Ina kenal, misal di masa sekolah atau kuliah. Tapi kemudian memikirkan kembali, dan ada juga di ucapan film itu kalau hidup itu bukan kompetisi dan setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Jadi ya bukan hal yang bijak untuk membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dan yang perlu kita ingat itu ya kita bersaing dengan diri kita sendiri, yaitu bagaimana bisa menjadikan diri hari ini lebih baik dari hari yang kemarin dan seterusnya. Juga yang perlu diingat pentingnya untuk bersyukur, dan misalkan kalau untuk Musina itu menetapkan goal itu yang terukur dengan kemampuan gitu, dan itu bisa dimulai dengan langkah-langkah yang sederhana gitu. Misalnya ingin bisa jago ngomong, ya udah buat video YouTube gitu. Siapa tahu dengan seringnya latihan nanti jadi lebih mudah untuk bisa menyuarakan pendapat. Dan ya bersyukur untuk tahun 2023 ini. Dan untuk diri Miss Ina sendiri ya juga ingin menolak lupa, yaitu kita sudah bisa dengan bantuan Allah melewati masa pandemi COVID kan, dan itu perlu diingat terus untuk bisa lebih bersyukur gitu dengan kondisi sekarang yang sudah semuanya lebih sehat ya. Dan juga ini Miss Ina sempat ngobrol-ngobrol juga misalkan tentang kepasrahan dalam mencapai cita-cita, yaitu berusaha tapi menyerahkan hasil kepada Allah. Tetapi juga penting untuk menetapkan tujuan atau tantangan selanjutnya dalam hidup, apa yang mau dicapai. And last but not least, I want to say congratulations for all of you that already do your best in this year, staying strong, doing your best, and don't forget do it all for Allah. Oh ya, Miss Ina juga lagi punya rencana nih untuk seperti ingin mengajarkan bahasa Inggris ya untuk orang dewasa, atau juga untuk training menjadi guru. Dan juga Miss Ina juga berencana ada program sosialnya, insya Allah ya, supaya bisa jadi tabungan amal jariah. Amin ya. Tapi akan ada orang yang sebaiknya rencana itu jangan dibicarakan tapi dilakukan ya. Tapi kadang
Misina itu milih untuk mengungkapkannya supaya itu juga jadi janji bagi diri sendiri, jadi tidak hanya sekedar ucapan. Oke, itu saja video kali ini. Semangat dalam terus belajar tentang kehidupan ini, dalam mengisi kehidupan. Tetap belajar untuk bersyukur, bersabar, terus belajar tentang agama Islam sehingga bisa lebih paham apa tentang maksud Allah, yang mungkin untuk yang kemampuan kalbunya masih terbatas seperti Misina kadang belum paham apa maksud Allah, misalkan dari akan takdir tertentu, tapi terus berprasangka baik dan terus berusaha ya untuk Allah dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.